Ngoten Pak Bu. Bahkan di ayat lain niku tukaran Pak Bu ten neraka. Wis dilebokno neraka tapi tukaran. Napa sebabe? Gak iso nyelametno. Pimpinane gak iso nyelametno. Awake melok mlebu nang neraka. Akhirnya komentar Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Wa idza ra'awka yattakhidunaka illa huzwa. Hadza alladhi ba'atha Allahu rasulahu. In kana ayudilluna an aliyatina laula an sabarna 'alaiha. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adaba man adallu bisabilillah. Sallallahu alaihi. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah di pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah ini selalu diberikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kajian kita di surat 25 surat Furqan. Pada ayat yang berkenaan dengan Rasulullah di waktu itu orang-orang kafir Quraisy memberikan ejekan atau mengejek Rasulullah dengan mengatakan hadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Apakah inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul? Itu ejekan mereka kepada Rasulullah. Bapak dan Ibu dan sekalian, bahkan di ayat 62 mereka menyatakan in kada la yudilluna an alihatina. Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita. Nyataan mereka itu diambil oleh Allah, dikopi kemudian diberikan kepada Rasulullah untuk diajarkan kepada kita bahwa mereka itu mengejek Rasulullah itu dengan mengatakan kepada kaumnya in kada la yudilluna an alihatina. Sesungguhnya hampirlah Muhammad itu menyesatkan kita dari sesembahan kita. Dianggap Rasulullah itu menyesatkan, padahal yang sesat itu bukan Rasulullah. Mereka mengatakan kepada kaumnya, mengatakan kepada pengikutnya bahwa Muhammad itu hampir menyesatkan dari sesembahan mereka itu. Lalu mengatakan laula an sabarna 'alaiha. Seandainya kita itu tidak sabar untuk menyembahnya, wah kita disesatkan oleh Muhammad.
Jadi menyembah itu diakui adalah sebuah kebenaran. Begitulah caranya iblis itu membawa orang supaya sesat. Setiap perbuatannya dirasa oleh mereka bahwa perbuatan itu benar. Padahal al-haqqu min rabbika, yang namanya benar itu datangnya dari Allah, bukan benar itu datang dari nenek moyang. Kalau nenek moyangnya itu melakukan seperti itu, lalu diikuti oleh anaknya, cucunya, dan seterusnya, bukan berarti bahwa perbuatan nenek moyang yang menyembah selain Allah itu benar. Tapi mereka mengklaim, dan itu setiap orang itu mesti mengklaim bahwa perbuatannya itu benar, walaupun itu salah di mata Allah. Sholat nih, semua agama itu ada sholatnya bagi mereka. Yeah. Ada yang mereka itu menyerupai Islam. Yeah. Ada yang mereka itu membuat cara sendiri. Contoh ya, mereka agama itu kan banyak Pak Bu, ratusan, agama itu ratusan. Kalau di Indonesia itu ada berapa? 5 ya, 5 yang diakui. Terus kalau tambahan situ kelihatannya ya, napa jenenge? Kebudayaan. Semua itu mempunyai peraturan sendiri. Bahkan di yang lain itu ada agama Sabiin, ada agama yang dianut oleh mereka namanya golongan Syiah, ada golongan Yahudi, ada namanya Kristen Ortodok. Banyak Pak Bu, ratusan. Dan mereka mempunyai cara ibadah masing-masing. Contoh ya, kalau seperti ini Bapak sekalian, ini orang Yahudi, Syiah Pak Bu. Sama ya dengan Islam. Sama ya. Sama ya. Ya. Nah, ono tambahan Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad tambahnya. Nah, ada tambahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu akbar.
Bapak Ibu sekalian, mereka khusyuk ini, sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau kesungguhan itu tidak diajarkan oleh Allah, maka kesungguhan itu tidak benar. Jadi yang benar itu adalah kesungguhan yang sumbernya dari Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat ini. Nah, cara yang lain, mereka ini sungguh-sungguh juga Pak Bu. Cara sembahyang pemeluk agama Yahudi. Nah, ada musiknya Pak Bu. Mereka sungguh-sungguh itu. Sungguh-sungguh Pak. Harapannya kepingin mendapatkan kebaikan. Tetapi kesungguhan itu kalau tidak dasar dari perintah Allah dan Rasulullah, maka semuanya ditolak. Menurut Islam. Karena itu agama yang diridhoi oleh Allah di dunia ini adalah sebagaimana Allah sampaikan di surat 3 ayat 19 panjang bersani. Surat 3, surat Ali Imran di ayat 19. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bayyam bainahum. Untuk gimana? Surat 3 ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Oh, niki Pak. Agama menurut Allah itu agama Islam yang di sisi Allah. Artinya agama yang diridhoi di dunia ini menurut yang membuat dunia ini Pak Bu, Allah. Itu Islam. Lalu ayat ini menyatakan tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Tidak ada selisih Pak Bu. Yang diberi kitab Taurat, yang diberi kitab Injil, yang diberi kitab Al-Quran, itu tidak ada selisih. Tidak ada selisih itu ngakoni ngakoni, tidak ada perbedaan. Lah kapan kok bisa berselisih? Kok bisa berselisih? Padahal ini asalnya tidak berselisih. Oke, benar Islam itu benar, dari Allah itu benar. Tidak ada perselisihan. Namun ayat ini menyatakan ilah mimba dimaja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Nah, niki sesudah datang pengetahuan tentang Muhammad, bahwa yang diutus sebagai nabi, sebagai rasul itu Muhammad. Muhammad itu diurut keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Karena bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Bani Israel, tapi keturunan Quraisy, Ismail. Karena melihat seperti itu, asalnya tidak berselisih.
Lalu karena kedengkian yang ada di antara mereka. nah dengki ini Pak Bu. Karena dengki. Ngertos dengki ya? Dengki niku ya Iri. sama dengan hasud Pak Bu. Karena dengki akhirnya berselisih, gawe agama dhewe, ngoten Pak Bu. Pecah. Sakjane ngono asline kok umpama Muhammad niki keturunan dari Bani Israel, mungkin tidak ada perselisihan. Karena keturunan dari Ismail, gak podo iki harapannya Nabi itu dari Keturunan Israel. Dan tidak diakui oleh mereka. Begitu juga orang-orang yang ada di kelompok Rasulullah, yaitu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu cara ibadahnya tidak berdasarkan kitab yang diturunkan oleh Allah, tapi mereka itu ibadahnya itu dari nenek moyang mereka. Hanya dzon atau dzon. Dzon itu hanya sebuah prasangka. Nggih. Makanya di surat Al-Baqarah di ayat 78, surat 2 ayat 78, itu Allah mau kabarkan kepada kita lewat Rasulullah. Mereka itu wa minhum ummiyuna layak lamun alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Surat 2 ayat 78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Buta huruf, Pak. Buta huruf ya gak ngerti apa-apa. Ngoten. Makanya dijelaskan oleh Allah. Tidak mengetahui Alkitab Taurat. Ya gak ru kitab Taurat, ya gak ru kitab yang lain, namanya buta huruf. Tapi mengadakan satu ibadah. Ngoten. Lah ibadah itu muncul dari mana? Lanjut. Kecuali sebagai dongengan bohong belaka. Dan mereka hanya menduga-duga. Nah, jadi ibadah mereka itu menduga-duga, Pak Bu. Menduga-duga, membuat aturan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena itu namanya, kalau dulu asalnya kita itu jadi satu, keyakinannya satu, Pak Bu. Jadi saudara, anaknya Nabi Adam kabeh. Sampai nikahi kan anaknya Nabi Adam kabeh. Ya, termasuk sing ngomong niki. Ya anaknya Nabi Adam. Sakjane saudara, dulur kabeh, Pak Bu. Kok bisa pecah menjadi permusuhan? Karena mereka dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di daerahnya, di lingkungannya. Maka kepercayaannya akhirnya pudar. Tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, tetapi percaya kepada alam yang ada di sekitarnya. Itu mempunyai kekuasaan. Mohon balik mriki. Di ayat ini 42 ini, surat 25 ayat 42. In kada layudilluna an alihatina, sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Muhammad itu dianggap menyesatkan karena tidak sama dengan yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Maka kalau Muhammad itu datang merubah supaya menyembah Allah saja, tinggalkan menyembah selain Allah, itu merasa bahwa Muhammad itu merubah, membuat mereka itu sesat menurut mereka, karena dianggap yang dilakukan itu benar. Adan Bapak bisa. Iblis niku lak cara nggodhone lak ngoten. Contoh nggih. Di surat 15 ini. Niki lho.
di ayat 39. Itu ada kalimat ngeten. Qala Rabb, Tuhan, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ini proklamasi iblis kepada Allah. Iblis berkata, Nggih. ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, Nah, iblis, saya kan diputuskan sesat ya Allah. Sudah didok saya itu sesat. Berarti saya masuk neraka nanti. Maka saya harus berusaha mengajak orang supaya sama dengan saya. Cara saya adalah pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Tuh, Pak Bu. Ngoten niku lah menyembah berhala iku ya perbuatan maksiat, tapi dipandang baik. Sekarang ada kegiatan yang lain. Misalkan hura-hura. Hura-hura yang tidak yang tidak ada manfaatnya. Bagi orang yang tidak mengerti, Bapak Ibu sekalian, dikuasai oleh iblis, dipandang baik itu. Sebentar lagi ada pergantian tahun. Tahun baru. Nggih. Nggih. Hura-hura. Itu akan dipandang baik oleh mereka. Padahal itu bukan aturan Islam, bukan dari aturan Allah. Bukan. Kalau dihitung dalam 1 tahun menurut Allah, memang dijadikan oleh Allah perputaran itu 1 tahun sekian hari sejak menciptakan langit dan bumi. Dulu bumi dan langit itu kan jadi satu ngeten. Kemudian sekian miliar tahun diledakkan oleh Allah. Das begitu, pecah Pak Bu. Akhirnya menjadi planet, menjadi satelit dan lain-lain. Bumi planet satu, punya satelit satu, namanya bulan. Ada yang planet satu punya satelit 2, ada yang 3, ada yang satelitnya 4. Planetnya 1. Kalau bumi planet 1, satelitnya 1, namanya bulan. Nah di sini Allah berdasarkan bumi yang ditempati oleh manusia dengan planet 1 namanya satelit 1 namanya bulan, itu Allah memberikan perhitungan sampai 1 tahun. Karena itu di surat 9, surat Taubah, di ayat 36 itu Allah menyatakan begini. Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. 12 bulan 1 tahun, Pak. 12 bulan. Cuma lek ngitung sejak dulu hitungannya itu lek ngitung ngeten, bulan pertama Muharram. Ya. Bulan kedua Safar. Bulan ketiga Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Akhir. Bulan kelima Jumadil Awal. Jumal keenam Akhir. Ketujuh Rajab. Kedelapan Sa'ban. Kesembilan Ramadan. Kesepuluh Syawal. 11 Dzulqa'dah. 12 Pak Bu. 1 tahun itu 12 bulan. Itu hitungannya. Bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu Bapak Ibu sekalian, Januari sampai Desember itu adalah hitungan dari Romawi kuno di Eropa.
itu mulai diperlakukan, tahun 1582. 1582. Sebelum 1582 itu dulu ke sana dia menggunakan kalender seperti itu, Bu. Cuma cara menghitungnya bukan dari Januari, dari Martius. Oke. Martius itu artinya dari Maret. Jadi kalau menghitung bulan pertama itu Martius, bulan kedua Aprilius, bulan ketiga Meius, ngoten. Sampai Desember tahun 1582 itu dirubah, Pak Bu. Ngitungnya dalam 1 tahun itu awal bulan itu Januari, karena mereka beranggapan Januari itu adalah sesembahan mereka, namanya Dewa Janu. Dewa Janu itu punya kepala ngadep muka satu, yang satu madep ke belakang. Nah, Dewa Janu itu dianggap adalah sebagai pembuka Olympus, pembuka awal. Maka Januari atau Dewa Janus itu dijadikan awal tahun, bulan awal tahun. Yang menjadikan adalah Kaisar Gregorius ke-13. Kaisar Gregorius ke-13. Sampai sekarang, Pak Bu. Sampai sekarang. Karena itu tanggalan yang sekarang itu disebut tanggalan Gregorian. Tanggalan Gregorian. Karena yang mencetuskan, yang menetapkan adalah Kaisar Gregorius ke-13. Kapan? Tahun 45 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini menyebutkan 1 tahun memang 12 bulan. 12 bulan itu kata siapa? Terus ayat. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Oh, ini gila, Pak Bu. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu ditetapkan, sudah dihitung oleh Allah. Allah yang menghitung dalam 1 bulan, 1 tahun itu 12 bulan. Nah, dan kemudian Bapak Ibu sekalian, itulah diberitahukan hitungan itu kepada Rasulullah. Rasulullah disampaikan kepada kita supaya diketahui. Lalu Allah menyatakan di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Nah, agama yang lurus itu artinya agama Islam. Jadi ketetapan agama Islam menurut Allah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Tapi hitungannya bukan mulai Januari. Nah, sekarang ada orang merayakan Januari. Kok bisa perayaan-perayaan seperti itu dilakukan? Ya, semua Bapak Ibu sekalian kegiatan masyarakat yang bertentangan dengan Islam itu karena dulu ketika munculnya ide untuk mencetuskan satu kegiatan itu tidak ada yang melarang. Betul. Asalnya tidak ada melarang.
Akhirnya terus setiap tahun dilakukan, menjadi adat kebiasaan, akhirnya menjadi kepercayaan, sudah mendarah daging. Sebagaimana Allah berfirman di Quran surat Furqan juga, surat 25, itu di ayat 72 itu Allah menyatakan begini, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Orang-orang yang tidak memberi kesaksian palsu niku orang apa? Wong gak pernah memberikan saksi palsu niku orang apa? Apa? Berarti orangnya jujur kan? Orang jujur itu artinya orang baik. Ngerti napa, Bu? Orang baik, orang soleh maksud saya. Ya, orang soleh. Lah wong soleh, wong jujur itu, Pak Bu, kalau mereka melihat suatu kegiatan di masyarakat, mestinya Pak Bu, kalau kita melihat kegiatan di masyarakat itu kalau tidak benar, apa reaksi kita? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar kan dicegah. Lah orang ini Pak Bu, terusannya ayatnya dan. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Nah di sini ada perbuatan yang tidak berfaedah. Mereka orang-orang ini kalau melihat orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak berfaedah, dan yang tidak berfaedah kan banyak, hura-hura dan seterusnya. Itu enggak dikandani Pak Bu, enggak di stop, enggak ada nahi mungkar. Lah terus bagaimana kegiatan itu? Jalan terus. Kenapa? Niki sebabnya. Mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dilalui saja, jadi gak ngandani kan Pak Bu. Ndak komentar, yuk ndak ada nahi mungkar, dilalui saja. Kenapa? Dia menjaga dirinya, kehormatan dirinya supaya gak dilecehkan ambek arek iku. Mulai dikandani, arek-arek ngamuk, komentarnya elek, tuwek ngono barang, walaupun sudah tua benar orangnya, diarani tuwek itu gak enak Pak Bu. Ngoten lho. Nah menjaga dirinya, ya padha mbek moto lho Pak Bu. Moto iku lak bahasa Indonesia napa? Mata. Lek sing duwe kula jenenge mataku. Lek sing duwe ngarep kula. Nggih. Sajane kan juga ada kesalahan itu. Tapi lek disebut matamu ambek gak enak ngono lak gak enak Pak Bu. Matamu padahal ya gak apa-apa, matamu kan ya bener matane orang itu. Ngoten lho. Menjaga dirinya, kehormatan dirinya, akhirnya tidak nahi mungkar, dilalui saja. Nah, kalau sudah dilalui berarti aman kan mereka. Tahun depan adakan lagi. Tahun depan adakan lagi. Akhirnya perbuatan maksiat itu dirubah oleh iblis menjadi suatu yang indah, yang baik. Niku wau proklamasinya iblis. Maka sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang hura-hura itu dianggap biasa-biasa saja, padahal itu bukan perintah agama. Oh itu loh perbuatan yang tidak berfaedah. Dan anehnya Pak Bu, sing hura-hura wong Islam. Itu anehnya. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian. Saya karena tidak menerangkan tentang itu, saya liwati aja.
Karena pokok bahasanya tidak seperti itu. Sekarang di ayat 42 itu di tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan Bapak Ibu sekalian, yang disebut ingkada layudilluna an aliyatina, sesungguhnya hampirlah Muhammad itu menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Itu maksudnya ngeten, bahwa dia Muhammad katanya hampir saja membelokkan kita, membelokkan mereka dari menyembah berhala. Sekiranya mereka tidak sabar dan tidak tabah serta tetap menyembah berhala-berhala sesembahan mereka. Oh, kalau enggak sabar awak dewi nyembah berhala akan disesatkan oleh Muhammad. Mereka itu berpedoman semacam itu. Untuk mencaci, merendahkan Rasulullah. Padahal Bapak Ibu sekalian, mereka kan punya pengikut, nggih? Ya. Karena yang bicara ini pimpinannya. Mereka itu juga punya pengikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh di ayat lain itu tidak hanya Rasulullah, Nabi Syuaib itu pernah juga dicemooh oleh kaumnya. Tapi akhirnya dihancurkan oleh Allah kaumnya. Maka Nabi Syuaib akhirnya berbicara dengan kaumnya yang sudah mati. Ngoten. Aku wis takkan, kamu tak kandhani pisan. Apa yang dari Allah itu sudah saya sampaikan kepadamu. Tapi kamu mendustakan aku lah. Sekarang bagaimana saya akan bersedih? Enggak iso aku bersedih wong awakmu tak kandhani. Saiki wis mati kabeh. Mayat itu lho Pak, jak ngomong ngoten. Kali Nabi Syuaib. Akhirnya terus Nabi Syuaib meninggalkan. Kan entek. Kaumnya kan entek. Ditinggal pindah. Dakwah lagi di tempat lain. Nah, ini pernah contoh ini ya. Di Quran surat 7 ayat 90. Allah mengkabarkan kepada Rasulullah, kepada kita, wa qalal malaul ladzina kafaru min qaumihi la inittaba'tum Syuaiba innakum idzal la khasirun. Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, nah, pemukai muni ngeten. Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, Padha mbek nika wau Rasulullah. Oh, Muhammad itu hampir menyesatkan kami, menyesatkan kita ngoten. Nah iki pemimpin yang mengarani, kalau kamu mengikuti Syuaib, terus si pemimpinnya ngeten. tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Oh, kalau kamu mengikuti Syuaib, rugi kamu. Hidupmu rugi. Sing ngomong pimpinane. Pimpinan mereka. Kalau Rasulullah diejek seperti itu sudah biasa, Bapak Bu. Soalnya biar nabi-nabi dulu ya diejek. Ngoten lho. Makanya lek saiki guru ngero. Kapan Allah menyatakan lanjutan ayat tadi di surat 25 ayat 42. Wa saufa ya'lamuna khina yarawnal adaba man adallu sabila. Seandainya Loh niki. Dan surat 25 tadi ayat 42 ya. Wa saufa nggih. Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat adab. Nah, besok ketika orang itu dihadapkan oleh Allah adab, baru tahu yang sesat itu Muhammad atau dirinya. Itu baru tahu nanti. Kalau masih di dunia belum tahu, Bapak.
Allah entenono kon kok. Lek wis mati entenono kon kok. Lek wis roh azab, kamu baru tahu. Di akhir ayat, siapa yang paling sesat jalannya? oh, yang paling sesat jalannya siapa? Kamu akan tahu nanti. Dan itu banyak Bapak Ibu sekalian di ayat Al-Quran itu menjelaskan bahwa ketika orang itu mengikuti pemimpinnya yang dulu waktu taat, akhirnya putus ketaatan itu Bapak. Contoh yang digambarkan oleh Allah di surat 2 ayat 166 dan ayat 167. Itu digambarkan ngeten. Irtabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Enggak. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Ini umum Mbak Bu sifatnya. Sopo ae ngoten. Sopo ae sing melok pemimpin, jika ketika pemimpinnya itu salah, nggih, dalam melakukan sebuah perbuatan, enggak peduli iki wong agama Islam atau agama yang lain. Siapa yang mengikuti seorang pemimpin, yang pemimpin itu perbuatannya tidak benar. Bukan sumbernya dari Allah. Itu besok Pak Bu. Kalau sudah mati, ketika di maksar itu dimulai dihadapkan oleh Allah. Bahwa orang tersebut akan mendapatkan siksa. Maka ayat ini menyatakan gitu. Dan mereka melihat siksa. Oke, ketika melihat siksa, waduh ngancam saya ini siksanya. Kemudian, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. nah hubungannya terputus Bapak. Sing biyen waktu nok donya iku apik ngoten. Antara pimpinan ambek bawahan kan ya. Kan baik. Antara pimpinan dengan dengan pengikutnya itu baik Pak Bu. Bahkan sing jenenge yang dipimpin itu saking senengi terhadap pimpinannya, dulu datang ke rumahnya, nggo gedang rong cengkeh. Ya, kadang-kadang panen nongko ya digawakno nongko. Saking napa nih? Saya dekatin apa? Hubungan. Ngoten. Nah, kalau sudah melihat adab, melihat adab seperti itu, putus terjadi hubungan yang dulu apa itu baik, sudah terputus Pak Bu. Terputus. Akhirnya sing mengikuti Pak Bu, yang mengikuti kan sing diikuti kan berlepas diri Pak Bu. Melihat siksa ketika hubungan antara mereka terputus sama sekali. Berlepas diri. Lah sing melok mereka waktu di dunia. Akhirnya komentar Pak Bu. Komentarnya di ayat 167. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia. Ngoten Pak Bu. Sing ngikuti lho, umpama aku balik nang donya iso. Seandainya itu tidak mungkin kan. Nggih. Seandainya aku bisa kembali ke dunia, terus sing ngikuti nih, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. no. Saya akan berlepas diri dari mereka. Gak sudi melok diapurmu misalkan. Umpama aku iso balik nang Bumi. dunia. Tapi iso balik gak? Nggak bisa. Gak bisa. Sing diceritakno iki wong-wong sing mengikuti ambek pimpinane wis mati kabeh Pak Bu. Karek tahun iki. Tahun generasi kita.
Siapa di antara rombongan atau golongan yang mengikuti pemimpinnya? Yang pemimpin itu melakukan sebuah kegiatan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah. Nanti akan terjadi pengulangan seperti ini. Seandainya aku bisa kembali ke dunia, saya akan berlepas diri. Sebagaimana terus di ayat, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. nggih. Wonten Pak Bu. Bahkan di ayat lain niku tukaran Pak Bu ten neraka. Wis dilebokno neraka tapi tukaran. Napa sebabnya? Gak iso nyelametno. Pimpinane gak iso nyelametno. Awake melok mlebu nang neraka. Akhirnya komentar Pak Bu. Contoh nggih. Di surat 40 itu ada kalimatnya dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat 47. Surat 40 ayat 47. Wa idh yatahajjuna finnar fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Ayat 47. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Oh, neraka lo bantah-bantahan Pak Bu. Berarti kan tukaran. Tukaran ambek sapa? Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Orang yang lemah itu orang yang ikuti Pak Bu. Pengikutnya. Orang yang menyombongkan diri itu orang yang diikuti. Kata ngomong ngeten. Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu. Aku biyen jadi pengikutmu. Ambek pimpinane ngono. Aku dulu jadi pengikutmu. Terus? Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian adab api neraka? Sekarang saya disiksa seperti ini. Apa bisa kamu meringankan sedikit saja dari siksa neraka yang mengancam seperti ini? Aku dulu kan ikut kamu. Lah karu-karune ini kok neraka Pak Bu. Sing diikuti ya neraka, sing ngikuti nggih ten neraka. Maka ayat 48 mengatakan qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab. Nggih, sing diikuti jawab. Jawab ngeten. Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka. Oh. Ojo kancan cangkem kon. Aku lho nek neraka, awakmu nek neraka. Ojo kancan cangkem kon nuntut-nuntut. Bahasa besarnya begitu Pak, bahasa kasarnya. Padha nek neraka ya dadakno ngoten. Berarti menene tukaran Pak Bu ten neraka. Berbantah-bantah. Jari sing ngikuti muni ngeten. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Sudah diputuskan di antara hamba-hambanya termasuk kamu dan saya. Lah kamu kafir, aku ya kafir. Makanya diputuskan neraka. Cok kakek cangkem kan. Ngoten Pak Bu. Jadi padha nang neraka itu tukaran. Ngoten niku gak leren-leren Pak Bu. Soalnya gak ada kematian kan di sana. Enggak ada kan kematian? Enggak ada. Masih lede ya. Urip terus kok. Jadi nanah itu loh, urip. Bengok-bengok, ngoten lho. Di tafsirnya Al-Qurtubi itu menyebutkan wong sing dikei minuman nanah. Jaluk minum ya, terus dikei nanah. Minuman nanah. Itu adalah dari hancurnya daging-daging mereka. Di dalam neraka itu menjadi nanah itu diminumkan orang yang minta minum.
Terus di tafsir yang lain itu sebutkan sifatin neraka itu ada yang panasnya luar biasa. Setelah itu kalau ada orang minta minum, diberi minum yang sangat dingin. Gelasnya pecah Pak Bu. Mari panas dikai dingin. Lale awak. Kaya meledos kaya bom ngono Pak Bu. Tapi tidak pernah ada kematian, tidak ada. Orang yang diberi minum dari nana itu seperti apa? Disebutkan oleh Allah, dikabarkan di surat 14, surat Ibrahim. Itu di ayat 16 itu ngeten. Min waraihi jahannamu wa yusqa mimma insadid. Di hadapan ada jahanam dan dia akan diberi minum dengan air nana. Oh Pak Bu, diberi minum dengan air nana. Kira-kira dilep enggak kira-kira? Ditelan enggak? Enggak. Sulit Pak Bu, nana. Awake dhewe kepethuk emoh. Ya. Ada nana sak panci ngono kira-kira. Nun sewu. Utawa disugunang iki lho nana, terus ambune apa maneh jenenge nana? Ono wuke. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sifat mereka ketika diberi air nana itu? Ayat 17. Ya tajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyitin wa min waraihi adzabun ghalid. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Gak iso nelan Pak Bu. Air nanah ya apa le nelan? Tidak bisa. Baunya saja doa karuan. Tapi karena mereka itu minta minum, dikasih minum. Ya, akhirnya sangat dibutuhkan ya ditelan Pak Bu. Lalu dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Masya Allah. Maut dari segenap penjuru ya apa kira-kira? Ya, tangane lemes, sikile lemes, rambutnya lemes, motone lemes. Dari segala penjuru Pak Bu. Apakah dia mati? Terus ayat ini. Tetapi dia tidak juga mati. Gak mati. Masih datang mati dari segala penjuru. Gak mati Pak Bu. Apa lek wis dikeki ngono terus adape entek? Mboten. Di akhir ayat. Dan di hadapannya masih ada adab yang berat. Masih ada adab yang berat. Berarti bergantian terus. Ya itulah karena kesalahan ketika diberi kesempatan hidup tidak menggunakan akalnya. Banyak nanti orang yang menyesal Bapak Ibu sekalian karena di dalam kehidupan ini tidak maksimal, ngeten. Akhirnya menyesal njaluk balik nang donya. Saya itu kadang lek mikir mati ngeten. Iya, awak iki lek mati terus dipendem, sret wis. Mari dipendem berarti wis gak ono hubungan karo wong nang donya. Arek foto-fotone ku lek jek ono. Nggih. Mari ngono kita harus berhadapan dengan Allah sendirian. Pak, Bu, kita punya kekurangan. Kita punya juga pahala dari apa yang kita lakukan yang baik. Tapi kekurangan dengan yang baik itu kira-kira imbang enggak? Ketika dia tidak imbang, menyesal luar biasa. Ngoten. Kepingin saja balik metu tuh kok kuburan, yo gak iso, Bang. Yo oleh apa metu? Misalkan dikei urip temenan terus awake kluget-kluget ngeten. Katene munggah yo gak iso.
Arek-arek iku lek ngubur wong-wong di celayu dijewejeki ngene Pak Bu. Rawapet ya Pak Bu. Umpama iya iso, mumbul gak iso Pak Bu. Kembali lagi loh gak iso. Ya tetap dia harus di situ umpama seperti tadi hidup ya sampai mati gak bisa bergerak dan itu sampai terus menerus tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Orang itu akan berpisah dengan keluarganya selama-lamanya kecuali nanti kalau orang itu beriman kepada Allah bertemu cuma lama Pak Bu. Suami istri itu nanti akan bertemu cuma lama sekali setelah Sirat. Peristiwa Sirat itu peristiwa yang terakhir. Yang ke surga, ke neraka. Itu nanti akan ketemu kalau sama-sama imannya di surga. Di surga Aden itu nanti akan dipertemukan oleh Allah. Keluarganya, anak cucunya, reuni Pak Bu. Tapi lama. Sebelumnya bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kata ini balik nantinya, gak iso. Tapi banyak orang yang ingin kembali. Karena amalannya yang salah. Contoh ya, di surat 35, di ayat 37. Di situ Allah menyatakan ngeten. Wahum yastarihuna fiha. Allah berfirman menghabarkan kepada kita tentang teriakan mereka. Wahum yastarihuna fiha. Teriakannya. Rabbana akhrijna na'mal sholiha ghairal ladzi kunna na'mal. Untuk mriku. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Oleh teriaknya. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Loh. Ya Allah, kalau saya dikeluarkan dari neraka ini, saya akan beramal soleh ya Allah. Yang tidak seperti yang saya lakukan dulu. Jadi Allah ngeten. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Awakmu apa gak tak panjangna umure? Awakmu lho tak panjangna umur sampai sekian tahun. Itu kalau kamu menggunakan akalmu, pikiranmu bagi orang yang berpikir, kamu bisa berpikir. Panjang wis tak panjangkan umurmu. Allah menyatakan seperti itu, Bapak. Mana? Apa kau enggak berpikir waktu itu? Yang pertama, yang kedua. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Apa biyen waktu uripmu gak ono ustad, gak ono nabi, gak ono kiai? Apa waktu uripmu nang desamu gak ono seorang pimpinan agama yang memberikan peringatan kepadamu? Mesti kayak kesempatan panjang kamu. Nah, kalau kamu tidak mau mengikuti seperti itu, ya sekarang rasakan begini. Makanya di akhir ayat itu Allah menyatakan, "Fadzuku famali dzalimina min nasir." Maka rasakanlah adab kami. Loh. Berarti apa niku jenenge? Mriki nyukurno ya. Nggih. Iki dilaknat namanya. Rasakan sekarang adab kami. Rasakan sekarang. Lalu dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Bapak Ibu sekalian, awake dhewe diberi kesempatan ini, alhamdulillah. Semuanya datang begini ini dalam rangka ingin mendapatkan kebaikan. Makanya ditata hatinya Pak Bu, hatinya ditata. Saya datang pertama silaturahim.
saya datang kedua, ingin mentolabul ilmi. Dan saya datang ke sini, ke pengajian, ingin iktikaf. Ngono ku didekek tem mriki. Dadi lek lungguh ngeten iki oleh ganjaran. Kalau kita dalam 1 jam, ya, dimintakan ampun oleh Allah, dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah selama 1 jam. Nah kalau malaikat yang minta ampun, ya diampuni oleh Allah. Sampai ikan-ikan di dalam air itu memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Makanya kancane sing gurung mencari ilmu sampai jak. Menjak ndadekno wong siji lho Pak Bu. Wong siji asale gurung oleh hidayah, terus oleh hidayah khairum minad dunya wa ma fiha. Dikei pahala oleh Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Napa? Gak gelem dijak ae maneh dijak. Meneh gak gelem dikei undangan maneh. Suwe-suwe gelem. Carane kepengin gelem wonge. Sampeyan aja muni ngaji. Cak aku duwe duit saiki ae tuku soto. Ah, wis nang warung terus budal ngaji, nang ngaji dulu ae. Jadi mari mangan terus ngaji dulu. Dadi gak krasa ngejake, Pak Bu. Tapi leren nukokno soto dhisik. Dadi resiko nukokno soto. Tapi kalau dia mendapatkan hidayah satu saja, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di ayat 42 kita jelaskan seperti itu. Lalu bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsu itu dijadikan satu pokok dalam berbuat. Maka hari ini tidak bisa saya menjelaskan. Karena jam menunjukkan pukul 7:30. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah menjadi orang yang berakhir menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman besok pada hari Kamis tanggal 29 di Masjid Al-Ikhlas Suko ada kajian yang diasuh oleh Ustadz Abdul Waqid MM dimulai ba'da maghrib sampai selesai. Saya ulangi, besok